Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon keampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Saya harap semoga kita semua senantiasa Allah beri nikmat sehat panjang umur, dan yang terpenting nikmat iman dan Islam. Kawan-kawan semuanya, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaki Fauzan dari kelas 11 MIPA 4 untuk menyampaikan dakwah kepada kita semua yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimiliki, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun, sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuannya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka itu kita harus menyadarinya bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah," yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi seorang Islam, laki-laki dan perempuan. Ada sebuah kisah seorang tukang gali kubur menjadi ulama. Ada perkuburan terkenal bernama Dahdah di Damaskus. Di situ dimakamkan para wali, ulama, pejuang, dan syuhada. Di sana ada lelaki penggali kubur. Suatu hari datang seorang wanita. Ia minta penggali kubur membuat galian. Galian dibuat. 1 jam kemudian datang jenazah. Tidak diiringi oleh banyak orang, hanya beberapa laki-laki saja. Peti jenazah dibuka, mayat diturunkan ke kubur. Sementara si penggali ada di dalam menerima jenazah. Ketika hendak meletakkannya dalam kubur, tiba-tiba kuburan terbuka dan berubah menjadi taman surga. Laki-laki itu pingsan karena melihatnya, dan dia melihat 2 orang berkuda datang, mengambil mayit dan membawanya pergi. Laki-laki penggali kubur yang menyaksikan kejadian janggal itu pun pingsan. Sementara orang-orang sekitarnya tak melihat apa-apa, dia sendiri yang melihat. Mereka percikan air padanya, lalu diangkat dari kubur. Mereka bertanya, "Engkau kenapa?" "Demi Allah, aku melihat keanehan. Aku melihat begini. Sebagaimana yang ia lihat beberapa saat lalu."
Mungkin itu halusinasi, kata mereka setelah itu pergi. Beberapa bulan kemudian, si wanita yang sebelumnya datang kedua kalinya. Ia minta agar penggali kubur membuat kuburan lagi. Kuburan pun digali. Mayat tiba dan dimasukkan ke dalam kubur. Si penggali kubur melihat taman dari surga lagi, dan terlihat ada 2 malaikat datang mengambil mayat itu. Namun, kali ini penggali kubur tidak pingsan. Ia segera keluar dari kubur mengejar wanita itu. "Siapa kamu, wahai wanita? Dari mana kamu berasal?" "Wahai lelaki, aku tertimpa musibah. Mayat ini adalah anakku. Sebelumnya, aku juga punya anak lain. Aku kehilangan ia beberapa bulan lalu," jawab wanita itu. "Oh, kamu yang punya 2 anak laki-laki itu?" "Iya, kenapa?" "Demi Allah, aku melihat keanehan. Yang pertama, ketika kumasukkan kubur, terbukalah taman dari taman surga. Yang kedua juga sama. Apa amalan mereka sampai Allah memperlakukannya seperti ini? Mereka mendapat kemuliaan agung. Anak pertama, dia adalah pencari ilmu. Anak kedua, bekerja sebagai tukang kayu dan memberikan kepada saudaranya semua biaya untuk menuntut ilmu. Maka Allah membalas keduanya, pencari ilmu dan orang yang membiayainya. Allah perlakukan keduanya seindah itu, kata wanita itu. Setelah melihat kejadian ini dan mendengar jawaban dari wanita itu, si penggali kubur meninggalkan kuburan menuju Masjid At-Taubah, sebuah masjid yang Syekh Hisam Al-Burhani hidup di sana. Ayahnya, kakeknya, dan buyutnya semua beramal di masjid ini. Kakek beliau bernama Syekh Said Al-Burhani didatangi oleh si penggali kubur itu. "Aku ingin menuntut ilmu." "Bagus, umurmu sekarang 45-50 tahun. Kau lupakan hidupmu tanpa mencari ilmu. Sekarang baru mau mencari ilmu. Ada alasan apa?" tanya Syekh Said. "Karena aku menemui begini. Ia menceritakan kejadian aneh yang ia alami. Si penggali kubur mulailah mencari ilmu. Dia belajar kitab dunia, menghafal beberapa matan, dan seterusnya. Dia mulai sibuk dengan ilmu sampai dia menjadi salah satu dari ulama besar. Dia adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Hafar, salah satu ulama besar Damaskus. Kisah ini memberi kabar gembira bahwa seorang penuntut ilmu diperlakukan seperti itu oleh Tuhannya, tapi dengan catatan jika niatnya benar. Tidak mencari ilmu dengan tujuan ijazah dan ditempel di dinding, tidak mencari ilmu agar disebut alim, tidak mencari ilmu agar punya gaji untuk hidup di dunia. Itu semua tujuan duniawi yang dijadikan tujuan belakangan. Tetapi tujuan utama adalah untuk menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kisah di atas. Di antaranya adalah betapa mulianya pencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula dengan orang yang membiayai para pencari ilmu tersebut. Seperti para orang tua yang bekerja keras untuk biaya studi anaknya, saudara tua atau para kakak yang biaya studi adiknya, atau para dermawan yang telah menyisihkan hartanya untuk memberikan beasiswa para murid yang kurang mampu. Selain itu, pelajaran berharga lainnya adalah tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang terjadi pada Syekh Abdurrahman Al-Hafar yang baru memulainya di usia yang tidak muda. Lalu, pelajaran lainnya adalah kita seharusnya ikhlas mencari ilmu karena Allah Ta'ala, yakni mencari ilmu agar dapat menjalankan perintahnya. Insya Allah, urusan dunia akan mengikuti.
Wallahu a'lam bishawab. Sekian dakwah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khilaf, salah, dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.